Kita kenalan dulu, jadi beliau ini bernama Geralt of Rivia, seorang Witcher yang mencari nafkah dengan cara memburu monster, awalnya manusia biasa, namun latihan keras yang dia dapatkan membuatnya mengalami Trial of the Graces. Mutasi brutal yang disebabkan oleh ramuan dan sihir, fisiknya berubah dan memiliki nyawa unlimited, juga refleks yang sangat super cepat. Nah, setelah mengalahkan siluman lancah bernama Kikimora, Geralt pergi ke desa Blaviken untuk minta bayaran ke Pak Kades, tapi orang-orang bar yang disebut bandit tidak menerima dan tidak ingin memberitahu kantor Kades, karena bagi mereka Witcher itu tidak bisa dipercaya. Beruntung ketua mereka bernama Renfri masih berbaik hati, malah dia naktir minum si Geralt entah punya tujuan apa. Namun tiba-tiba seorang bocil, sebut saja Imas, datang menawarkan kalau dirinya bisa mempertemukan si Geralt dengan seorang penyihir bernama Irion. Katanya dia akan membeli Kikimoranya untuk dijadikan bahan baku spell. Andox. Be nice. Faktanya, orang bernama Irion yang dimaksud sudah meninggal 200 tahun lalu. Seorang penyihir bernama Stregobor menggunakan nama dan bangunan ini untuk menyembunyikan identitasnya. Usut punya usut, semua ini sudah terstruktur dan masif. Si Stregoboy memang sedang menunggu Witcher untuk diminta memburukan satu monster, tapi bukan monster biasa, melainkan The humankind. Its name is Renfri. pantas si Renfri bisa jadi pemimpin para bandit. Sekelas penyihir saja sampai minta tolong Witcher untuk membunuhnya. Lalu apa cenah permasalahan di antara mereka? Si Stregobor berkeyakinan kalau si Renfri ini lahir pada saat Black Sun, gerhana total pertama dalam 1200 tahun yang bisa membawa kebangkitan Ratu Lilith, iblis malam yang akan membinasakan manusia dan dunia. Hal itu sudah ia buktikan lewat penelitian dari gadis serupa yang berhasil ia tangkap. Namun penelitiannya belum sempurna karena mereka selalu mati duluan, dan si Renfri lah harapan satu-satunya si Stregoboy. Tapi si Geralt tidak percaya dengan ramalan itu. Terlebih dia hanya membunuh monster, bukan manusia, kecuali tikus yang menyerupai manusia. Renfri kembali mendatangi si Geralt karena tahu pasti habis bertemu Stregoboy. Dia mengungkapkan kalau dulu sebelum Stregoboy menyerang, dirinya adalah seorang ratu dari kerajaan mini. Keyakinannya telah menghancurkan kerajaanku, membunuh kedua orang tuaku, bahkan aku sempat diperkaos oleh anak buah Stregoboy. Tapi ia berhasil kabur dan tumbuh melalui penderitaan hingga menjadikannya bandit seperti saat ini. Tujuannya cuma satu, yaitu balas dendam dengan cara membunuh Stregoboy. Si Geralt paham dengan arah perkataan si Renfri kalau dia ingin dirinya supaya membunuhkan si Stregoboy. Lagi-lagi itu bertentangan dengan prinsip The Witcher. Jelas si Geralt menolak dan nyuruh si Renfri supaya pergi dari Blaviken, lupakan semuanya dan mulai hidup baru yang tenang di sana. Di tempat lain, jauh belasan tahun di masa depan. Jadi untuk awal-awal cerita akan berada di 3 timeline berbeda ya gengs. Timeline ini yang membahas Putri Ciri merupakan waktu normal. Timeline Geralt belasan tahun di masa lalu, sedangkan satu timeline lagi tentang penyihir Yennefer itu juga masa lalu, tapi lebih jauh lagi karena terjadi puluhan tahun lalu. Kembali ke cerita, ada satu kerajaan bernama Cintra. Namun fokus kita hanya pada seorang putri, cucu dari Ratu Calenta, bernama Ciri, keturunan elf kuno yang digadang-gadang memiliki kekuatan terkait sihir portal dunia dan ramalan. Harus menerima kenyataan pahit terkait kerajaan Nilfgaard yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sang ratu turun memimpin pasukan untuk mempertahankan Cintra, tapi selain kalah jumlah, Cintra juga kalah dalam hal strategi. Alhasil kerajaan pun runtuh, tapi masih sempat membawa sang ratu kembali ke istana. Sang ratu tahu betul karena dia bisa merasakan kekuatan besar dalam diri Putri Ciri, nyuruh pengawalnya supaya membawa dia keluar dan berpesan supaya Putri Ciri mencari seseorang bernama Geralt of Rivia.
Berhasil keluar lewat jalan tikus, namun mereka tetap ketahuan. Dua pengawal pun harus berkorban. Putri Ciri yang berlari juga tetap tertangkap. Namun dia berhasil lolos, kekuatannya bangkit, terpicu oleh kerajaan yang hancur. Bahkan auman singa mampu membelah tanah. Tapi kita kembalikan ke si Geralt, masa di mana Putri Ciri belum lahir. Si Geralt mimpi basah dengan si Renfri. Namun anehnya dalam mimpi tersebut si Renfri berkata kalau kau berada di pasar berlumuran darah. Hukumanmu adalah dirajam dan kau tak bisa lari dari gadis hutan karena dialah takdirmu. Si Geralt seketika terbangun dan langsung menuju pasar. Ternyata si Renfri menyandra Neng Imas, maksa si Geralt supaya berada di pihaknya, tapi dia menolak. Si Renfri pun modar ketusuk pisaunya sendiri. Selang beberapa saat, Stregoboy datang ke sana bersama para warga. Melihat jasad si Renfri, ia pun akan segera membawanya, tapi dicegah si Geralt. Stregoboy pun menebar fitnah tentang pembantaian ini, sehingga apa yang dikatakan dalam mimpi kini benar-benar terjadi. Statusnya pun berubah dari yang dikenal The Witcher, kini disebut Butcher of Blaviken. Nah, ini masa lalu yang jauh puluhan tahun ke belakang. Seorang cewek bungkuk bernama Yennefer tiba-tiba muncul di sana. Fisiknya yang cacat dan katanya bau ketek kerap jadi bulian para remaja. Namun, ada yang spesial dari dia. Ternyata Yennefer memiliki bakat penyihir yang sangat luar biasa. Terbukti dari dia yang bisa membuka portal dan berpindah tempat. Untuk saat ini, teleport yang dia lakukan random ke tempat sebuah reruntuhan. Di mana di sana ada seorang arkeolog tapi masih seorang penyihir juga, berasal dari Akademi Bernard alias Akademi khusus laki bernama Istred. Yennefer di sini bingung kenapa dirinya tiba-tiba pindah tempat, lain dengan si Istred yang memiliki pengetahuan lebih tentang magical bloodlines. Dia tahu portal yang dibuka si Yennefer ini bukan sembarang portal karena ia bisa melihat darah keturunan elf mengalir pada dirinya dan itu jelas akan mengundang para elit penyihir. Jadi si Istred mengembalikan si Yennefer menggunakan portal invisible supaya dia tidak bisa dilacak. Wait, what's yours? Penderitaan demi penderitaan kerap dialami si Yennefer, malah kali ini si ayah tega menjualnya seharga 4 mark ke seorang penyihir bernama Tisae. Tegocap-gocap acan ari si ayah. The woman's a witch. Kembali ke masa sekarang, Putri Ciri yang terus menghindar dari para prajurit Nilfgaard malah bertemu dengan seorang fuckboy yang menawarinya makan dan setelah itu kembali bergerak karena takut diketahui. Hingga setelah berjalan cukup jauh, si Ciri akhirnya menemukan sekelompok orang yang mengibarkan bendera Cintra, namun si fuckboy-nya malah menghilang. Rat boy? Di camp Cintra, Ciri bertemu dengan seorang pemuda, sepertinya dia orang baik karena membawa si Ciri ke tenda dan dikenalkan pada keluarganya. Namun ketika malam tiba, tiba-tiba Nilfgaard menemukan camp Cintra, tapi si fuckboy kembali muncul menyelamatkan Putri Ciri. Beralih lagi ke timeline Geralt, setelah meninggalkan kota Blaviken, sosok Witcher yang mudah dikenali membuat seorang pemuda bernama Jaskier menawarkan pekerjaan. Katanya ada iblis yang suka mencuri gandum di ladang. Awalnya Geralt menolak, namun bayaran mahal yang disanggupi si Jaskier membuat mata si Geralt hijau, lantas mereka pun segera pergi ke ladang. Need a hand? Hello? Shit! Magical, this mythical.
Leave me be! Ternyata salah satu dari mereka adalah elf bangsawan yang lebih dikenal dengan sebutan King of the Elves, tapi itu dulu sebelum manusia datang dan menguasai kontinen. Elf terusir dan tertindas bahkan hampir punah, makanya dia sangat membenci manusia, tapi dengan ceramah no jutsu memberi motivasi supaya King bangkit, cari tempat lain yang pantas buat kalian dan tunjukkan pada manusia kalau bangsa elf bukan budak. Jadi elf itu ada dari beberapa keturunan ya gengs, dan memiliki tingkatan berbeda. Bahkan ada elf yang berasal dari dunia lain, tapi kalau yang berada di dunia manusia mah mereka benar-benar sudah hancur. King elf yang menerima masukan dari si Gerard, mereka berdua pun akhirnya dilepaskan. Grace to ride along with Geralt of Rivia. Yennefer dibawa ke Akademi Aretuza, kebalikannya Akademi si Istred. Dia dilatih langsung oleh Tisae, meski untuk sihir basic saja masih kesulitan, dan pundungan juga, tapi pundungnya kembali ke tempat si Istred. Membenarkan perkataannya waktu itu, kalau dirinya kini sudah ditemukan, tapi kita singkat waktu saja. Seminggu telah berlalu, tapi si Yennefer tidak begitu menonjolkan bakatnya. Dan di satu minggu itu juga, dia malah jadi sering bertemu dengan si Istred hingga mereka berdua semakin akrab dan dekat. Get up. Saling satu, dikasih botol lalu dibawa ke Menara Camar. Ujian kali ini adalah untuk mengendalikan wujud utama Chaos, yang mana Chaos itu sendiri adalah sumber kekuatan bagi setiap penyihir. Caranya cukup simpel, kalian hanya perlu menangkap petir dan memasukkannya ke dalam botol. Gelo, teori ancaman, gagal, modar, sangat simpel. Tapi betapa dilindunginya si Yennefer oleh pas sutradara, karena dia hanya mental saja, lain dengan yang lain. Berhasil tapi botolnya pecah. Ada juga yang sudah ahli berhasil ngantongin petir dengan sempurna. Tidak terima diledek, alih-alih mengendalikan chaos, Yennefer justru malah menciptakan chaos. Meski itu sangat membahayakan, tapi potensinya semakin terlihat dan dianggap lulus oleh si Tisae. Sedangkan yang gagal, mereka dikutuk jadi belut, tapi bukan sembarang belut, melainkan jadi sumber energi magis untuk Aretuza. Sedangkan di Bernard rupanya Strego Boy adalah guru besar Bernard. Dia tahu kedekatan dan sering bertemunya si Istred dengan Yennefer. Diminta supaya melakukan sesuatu yang bisa mengampuni dosamu karena telah melanggar aturan dan kedisiplinan. Ternyata si Tisae juga mengetahui itu dari perubahan emosi Yennefer. Mempersilahkannya untuk pergi, tapi jika kau mau melakukan sesuatu untukku, bukan hanya diampuni, si Yennefer juga akan dianggap lulus dan siap ditempatkan di tempat terbaik. I'm ready. $3,000 up front. Saat mampir di Oyo dekat kerajaan Timeria, Jablay yang disewa ngutang berkata kalau beberapa hari yang lalu temanmu datang ke Timeria, katanya dia menerima pembayaran tapi tidak menjalankan tugasnya. Para penambang susah payah mengumpulkan 3.000 oren, tapi Witcher itu malah mencurinya. Mendengar hal itu, si Geralt pun langsung OTW ke Timeria. Para penambang sedang merencanakan kudeta karena sang raja yang malah membiarkan masalah ini berlarut-larut hingga belasan tahun. Si Geralt yang baru datang pun tidak merubah keadaan karena mereka sudah tidak percaya lagi Witcher. Cuma anehnya kenapa mereka nuduh Witcher kabur padahal kan sebenarnya terbunuh. Kating atunya. Yang jelas untuk memperbaiki reputasi Witcher, si Geralt menawarkan jasa dengan bayaran di akhir dan ada diskon juga sebagai permintaan maaf. Setuju, tapi keburu ada pelayan kerajaan yang mencium aroma kudeta. Dia memperingati para penambang supaya membubarkan diri sebelum rencananya diketahui oleh raja. Dia juga ngusir si Geralt dengan mengutus 2 prajurit untuk memastikan kalau dia benar-benar telah keluar dari tanah kerajaan.
Tapi tiba-tiba ada seorang penyihir penasehat kerajaan bernama Tris secara pribadi ngontrak si Geralt bukan untuk membunuh melainkan melindungi, karena si Tris tahu monster itu adalah anak dari adiknya sang raja bernama Ada. Ia pun membawanya ke tempat para Witcher yang terbunuh. Ternyata kematian mereka dirahasiakan. Jadi wajar para penambang mengiranya para Witcher kabur. Si Geralt mulai menganalisa apa yang sebenarnya telah terjadi, yang mana jantung dan hati para Witcher hilang dan hanya satu makhluk yang demen itu, yaitu Striga. Dia bukan monster melainkan seorang wanita bangsawan, tepatnya Striga's a princess. Bang Geralt pun dibawa ke hadapan sang raja, namun baru juga melihatnya, mereka semua disuruh keluar, tapi si Geralt sengaja paling belakang. Jadi dengan begitu, sang raja tidak perlu jaim disuruh untuk mengakui kalau dia pernah melakukan hubungan terlarang sampai melahirkan. Tapi sang raja tetap kekeh dan menganggap kalau itu adalah fitnah, nyuruh si Geralt supaya pergi dan jangan pernah kembali jika masih ingin bernapas. Tapi si Geralt tidak benar-benar pergi, mengalihkan perhatian para penjaga supaya bisa masuk ke kamar si Ada. Dia tidak ingin uang para penambang, melainkan demi reputasi dan ingin pihak kerajaan yang membayarnya karena yakin Striga ini adalah anak sang raja. Menemukan bukti kuat tentang ketahuannya hubungan terlarang antara sang raja dengan si Ada, disinilah muncul kutukan dari Ratu Sancia yang merupakan ibu dari mereka berdua. Dan segera memberitahu pelayan yang ternyata si Geralt mencium bau si pelayan di spray terakhirnya si Ada. Tidak bisa mengelak, si pelayan pun membeberkan semuanya kalau dia memang mencintai si Ada, tapi sang raja dengan kekuasaannya, dia malah nanam benih pada adiknya sendiri. Tidak terimakan hal itu, niat si pelayan adalah ngutuk sang raja, tapi yang kena malah anak dalam rahim si Ada. Lantas si Geralt bertanya, bagaimana cara melepaskan kutukannya? No. Wah, makin gelo aja nih, udah gitu ditonton pula, malah dikeprokin coba pas cerotnya. GG gak? Dahlah, kita alihkan saja ke para elit penyihir dari dua akademi terbesar. Kongres tahunan digelar untuk menentukan lulusan akademi mau ditempatkan di kerajaan mana. Jadi sihir bukan hanya tentang ilusi, melainkan juga sebagai alat politik. Menariknya, kerajaan Nilfgaard saat ini masih kerajaan buncit, terlemah, miskin, dan sistem pemerintahan yang sangat kacau sehingga dijuluki kerajaan buangan, dan tidak ada yang mau menempatkan lulusan akademinya di sana. Nah, si Stregoboy kan waktu itu ngancam si Istred tuh, jadi si Istred bocorin lah kalau si Yennefer adalah setengah elf, yang mana elf itu sendiri dikenal keras kepala dan sulit dikendalikan. Jadi yang awalnya Yennefer akan ditempatkan di kerajaan nomor 1 Aedirn karena bakatnya yang luar biasa, jelas akademi sebelah dalam hatinya pasti tidak terima. Nyeletuklah si Stregoboy kalau Yennefer itu setengah elf, tidak pantas ditempatkan di kerajaan terbaik karena terlalu beresiko. Jadinya si Stregoboy mengusulkan supaya dia ditempatkan di Nilfgaard saja. Tissae juga tidak bisa merubah keputusan itu karena status F-nya yang memberatkan, mana si Yennefernya sudah pilih-pilih gaun coba gengs di tempat seniman sihir. Dengan muka kecewanya, Tissae datang ngajak Yennefer ke ruangannya dan memberitahukan hasil kongres tadi. Sempat nyalahin si Tissae kalau dirinya telah membocorkan status Yennefer, tapi itu tidak benar karena sedari awal Tissae sangat mendukung si Yennefer berada di kerajaan Aedirn. I did not. Stregobor did. To find the rest. Yennefer pun nunggu si Istred di tempat biasa mereka bertemu. Faktanya mereka memang saling mengkhianati. Si Istred sebenarnya tulus mencintai si Yennefer dan tidak nyangka kalau secuil informasi yang diberikan pada Stregoboy akan berdampak besar. Tapi si Yennefer sudah tidak percaya lagi pada si Istred. Ia pun mengungkapkan kalau dirinya tidak sama sekali mencintai si Istred. Perasaan ini hanya sebagai perantara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan Tissae. Semua itu dia lakukan demi ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan. Yennefer kembali datang ke seniman sihir, tapi bukan untuk gaun, melainkan untuk ramuan transformasi yang bisa merubah fisiknya. Kembalikan ke si Geralt, sang raja kini sudah sadar. Dia pun jadi balik minta bantuan ke si Geralt supaya melakukan sesuatu, tapi jangan sampai membunuhnya.
Lantas si Geralt kembali menemui si pelayan, terus memaksanya supaya mengatakan bagaimana cara mencabut kutukan. Si pelayan, dia berkata dalam bahasa kuno tapi dapat dimengerti si Geralt, bahwasannya Striga harus dijauhkan dari peti persembunyiannya sampai ayam berkokok, dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu, yaitu mengajaknya sparring sampai terbit fajar. Come back here! No. No. I loved your mother. Wah, sempet-sempetnya, tapi sekarang mah 100% kutukannya lapur. Cuma kita alihkan ke yang mau oplas, ternyata ada bayaran mahal, di mana harga itu harus dibayar dengan mengorbankan rahim alias tidak akan bisa punya keturunan. Dan itu disetujui si Yennefer, rahim pun diangkat, dibakar lalu digerus untuk dijadikan skincare dibalut dengan sedikit mantra. Lalu bagaimana cenah hasilnya? Yennefer dengan wajah glowing non-bungkuknya datang ke pesta jamuan kerajaan Aedin. Pesta ini juga bisa dibilang ajang unjuk gigi bagi para penyihir, dan dia bisa menarik perhatian Raja Pirfuril. Apakah Yennefer akan menjadi penasehat di kerajaan Aedin? Kita nantikan di part berikutnya. Kalem, oke, si Geralt juga aman pokoknya. Meski terluka parah, tapi berkat bantuan penyihir Triss, dia jadi bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Kita akhiri ke masa sekarang. Putri Ciri yang semalam habis kena musibah, bangun-bangun dia mendengar suara yang memanggilnya tanpa menghiraukan apapun, padahal lokasi itu penuh dengan ranjau.